Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Masih dalam pembahasan apa kemarin? Soal jawab. Soal jawab dalam apa kemarin? Dalam bab tauhid ya. Ada berapa pertanyaan sudah itu yang kita bahas tuh? Definisi iman sudah ya? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang paling terbesar apa? Diturunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat? Masih ingat? Karena orang musyrik itu kan ahli bahasa Arab ya, pintar bahasa Arab, juara dalam bahasa Arab, disuruh apa? Mendatangkan satu ayat saja dari Al-Quran, menyerupai lah, bikin persis kayak Al-Quran. Mereka tidak mampu. Seterusnya pembahasan atau pertanyaan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada kita ini tujuannya apa? Nabi alaihi salatu wassalam diutus ke muka bumi. Ini tujuannya apa? Bisa dipahami ya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kaum muslimin, umatnya Muhammad ini hanya menyembah kepada Allah saja dan gak boleh menyekutukannya. Jadi Rasul dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad itu mereka diutus ke muka bumi ini hanya untuk satu tujuan, ya tujuan inti, yaitu apa tadi? Supaya umatnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya. Ini diingat-ingat ini. Enggak boleh takut kecuali kepada Allah, meminta hanya kepada Allah dan seterusnya. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu supaya apa? Supaya mereka hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Maka jadi Rasul diutus ke muka bumi. Ingat, tidak hanya Nabi Muhammad saja ya, Rasul diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyampaikan apa? Tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Selain Allah jangan kamu sembah. Jangan kamu menjadikan perantara selain Allah kepada Allah. Jangan Anda datang ke patung atau selain patung, kemudian datang Mbah atau Pak Habib atau Pak Ustadz atau Pak Ahmad gitu kan. Dekatkan aku kepada Allah gitu kan, dekatkan aku kepada Allah. Aku ini hamba yang penuh dosa,
kamulah yang nyampaikan kepada Allah. Hajat-hajatku itu sampein dong ke Allah. Lah ini nggak perlu kayak gini ini. Ini musyrik dahulu Nabi diutus ke kaumnya ya hanya karena ini, hanya karena ini. Hanya karena ini. Jadi jangan sampai ternodai tujuan pokok di dalam diutusnya Rasul ke muka bumi ini, jangan sampai ternodai oleh kita. Jangan sampai ternodai oleh kita, jangan sampai ternodai oleh kita. Kalau ternodai oleh kita, ngapain Rasul diutus ke muka bumi? Ini tujuan pokok. Tujuan pokok mengembalikan peribadatan itu kembali kepada asalnya, yaitu Allah, dan menempatkan selain Allah itu di posisi porsinya. Jangan selain Allah kamu jadikan Tuhan. Nah ini kita harus kembalikan. Masa kita nggak punya tugas mengembalikan sesuatu itu pada asalnya? Sebagaimana kalau kita memiliki jiwa patriot kan, kita harus kembalikan Indonesia ini kepada Indonesianya. Jangan sampai Indonesia ini diapain? Dimiliki oleh orang, dijajah oleh orang lain. Sampai Jenderal Pak Anton itu bilang begini sama anak itu, mendingan sampai bahasanya, mendingan zaman Belanda dulu menjajah kita, karena jajahan mereka itu meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu untuk Indonesia. Sekarang ini kita dijajah dalam semua aspek. Disebutkan 8 aspek. 8 aspek itu jeroannya Indonesia. Itu dijajah oleh orang selain Indonesia. Jadi kita itu di negara berdaulat, tapi ada apa? Ada orang lain masuk dan mengatur daulat kita. Nah, kalau kita menjadi jiwa patriot di sini ini, maka kita juga harus menjadi jiwa patriot, mengembalikan apa itu? Mengembalikan porsi Allah, ditempatkan sebagai porsinya, dan memposisikan selain Allah sebagai apa? Porsinya. Harus kita punya jiwa yang demikian itu dong. Ya kan, sebagaimana kita ini jangan dibahasakan begini. Kita ini merdeka dikarenakan apa namanya? Orang-orang Indonesia lah yang memerdekakan Indonesia. Bukan Muhammad, bukan siapa, dan yang lainnya. Ya Rabbi, terbalik dalam berlogika. Dia gak sadar kalau Indonesia ini menang dan merdeka atas berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau berkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan dong posisinya Allah sebagai Tuhan. Jangan disekutukan hak-haknya Allah, kembalikan pada tempatnya. Jangan hak-haknya Allah diberikan kepada selainnya. Bisa dipahami? Coba sekarang, misal contoh ada pohon tua, pohon tertua ya, pohon tertua. Konon kabarnya pohon ini akan mendatangkan kecelakaan manakala kita tidak hormat dan tidak apa itu berkorban sesuatu untuknya. Nah berarti kalau kita sampai berkorban menyembeli sesuatu karenanya dan menyebut namanya, berarti Anda mengalihkan sesuatu haknya Allah, Anda berikan kepada si pohon tadi. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan maudhah itu siapa? Bukan pohon yang benda mati itu, bukan jin yang pemilik benda atau pemilik pohon itu, bukan.
yang memberikan manfaat dan madarat adalah siapa? Allah. Kembalikan ini ke porsinya dong, gitu kan. Jangan dibalik kepada, jangan diberikan kepada selain-selainnya. Kemudian berharap tolong diperhatikan teman-teman semuanya, karena pelajaran tauhid ini ibaratkan Anda itu sholat gak bakal sah kalau toharo jenengan tidak beres, maka sholat Anda juga tidak akan beres kalau toharo Anda tidak beres. Islam kita gak akan beres manakala tauhid ini kita gak beres. Maka tauhid yang kita pelajari ini adalah poin penting dalam keislaman kita, dalam keislaman kita. Macam-macam ibadah kayak apakah yang itu termasuk kekhususan, atau macam-macam ibadah apakah yang itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Contohnya kayak apakah ibadah-ibadah yang itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Misal kayak berdoa ya, berdoa. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Kayak apa berdoa kepada selain Allah? Wahai bintang, wahai matahari, wahai penghuni lautan, berkailah perjalanan saya. Ini berdoa kepada selain Allah. Wahai apa jenenge sing jogo apa jenenge hutan ini, apa namanya, berikanlah keselamatan kepada saya. Ini namanya apa? Namanya berdoa kepada selain Allah. Dan permintaan itu sebenarnya haknya Allah pada perkara-perkara yang tidak ada kemampuan kecuali Allah, lalu Anda berikan kepada selain Allah, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Atau menyembeli ini ibadah yang harus diperuntukkan untuk Allah. Isti'anah, meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah, hendaknya berikan kepada Allah. Kayak apa lagi? Bernazar, takut yang ada kaitannya dengan ubudiyah. Ismana takut ubudiyah, takut yang menjadikan ketakutan kamu itu dengan mengibadahi dia. Jadi karena sebab takut lalu kamu tuhankan dia. Ini namanya syirik. Kayak takut, misal contoh kayak apa? Biasa di setiap tahun itu apa, ada kurban di lautan, apa namanya Pak? Sedekah laut. Itu kan awalnya karena takut kan? Takut dia akan marah gitu kan. Kalau udah marah maka bisa jadi tsunami datang, atau angin ribut datang gitu. Angin ribut ya. Tidak ada angin tenang, angin ribut datang. Atau di sini ini, di Lintek ini ada pohon besar gitu kan. Dia menyeramkan gitu kan. Selalu setiap tahunnya itu membawa kecelakaan menurut prasangka mereka. Padahal kecelakaan tidaklah datang dari pohon tadi sebenarnya kan. Cuma kita aja yang kacau gitu kan pemikiran kita. Karena takut maka Anda harus nyembeli. Takut karena jalan aja harus membungkuk. Kemudian naik sepeda motor nggak boleh dinyalakan, harus dituntun. Nah ini semuanya ketakutan yang semisal ini. Nah, yang itu adalah dengan sampai meyakini dia yang bisa memberikan manfaat dan madarat, maka ini terjadi apa? Sebuah kesyirikan. Dan banyak yang lainnya yang itu masuk, yang harus diperhatikan. Terusnya apa? Perintah
Allah yang paling tertinggi itu apa dan larangan Allah yang paling tertinggi itu apa? Ingat ya, perintahnya Allah yang paling tertinggi itu apa dan larangan Allah yang paling tertinggi itu apa? Jawabannya, perintah Allah yang paling tertinggi adalah mengembalikan ibadah hanya untuk Allah saja, dan larangan yang paling tertinggi itu adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu, Pak, yang lain itu ringan. Yang lain itu masih ringan. Selama jangan di otak-atik tauhid ini. Itu ringan ketimbang dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, demi Allah kata beliau, sungguh jikalau aku bersumpah ya dengan nama Allah tapi dusta Pak, itu lebih kusukai ketimbang saya bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar. Paham gak? Contoh ini Clio, Pak, Anda bilang demi patung atau demi apa, demi pohon itu, demi apa, demi patung itu, ini Clio, bener gak? Tapi apa salahnya bersumpah dengan selain Allah? Yang kedua, demi Allah, ini aku menyebut nama Allah, tapi pada perkara yang salah. Bersumpah atas nama Allah pada perkara yang bohong itu dosa besar, Pak. Paham ya? Tapi itu lebih ringan ketimbang apa? Bersumpah dengan nama selain Allah walaupun Anda jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Makanya larangan terbesar itu menyekutukan Allah. Jadi kalau menurut Abdullah ibnu Mas'ud, ini apa? Zinai tetangganya. Yang satu datang ke dukun minta kesembuhan. Lebih ringan mana? Zina, enggak, lebih ringan zina ketimbang datang ke dukun. Tapi di mata masyarakat mana yang lebih hina? Zina. Gimana? Zina. Wah, rame seluruh dunia kan. Si anjinai tonggoni weleepol. Nggak ada istilahnya viral karena datang ke dukun. Bahkan datang ke dukun jaluk apa? Minta mobilku hilang, ini di mana ini? Itu datang ke dukun itu lumrah dan tidak ada masalah gitu. Atau pingin jadi presiden datang ke dukun, ya kan, supaya menang, atau jadi kepala desa supaya dia menang datang ke, itu lumrah. Padahal mendingan perbuatan zina ketimbang apa? Ketimbang datang ke dukun tadi. Kenapa? Karena larangan yang paling terbesar yang Allah tidak menyukainya kalau Allah itu disekutukan. Haknya itu diambil alih kepada dan diberikan kepada selainnya. Bisa dipahami? Tapi di masyarakat enggak ya, zina. Coba nggawa bojone wong ya, nggawa bojone wong nang kampung. Iso sama digebuki sak kampung. Tapi kalau dia menyekutukan Allah, masya Allah. Jadi Allah ini kamu gimana? Anak juga nggak bisa berpikir loh. Coba lihat, kalau kehormatan orang tua kita saja, coba sekarang ada ibu Anda dizinai oleh orang, diambil dan diperkosa di depan Anda pasti apa? Marah nggak? Kenapa marah? Karena ini ibu saya kan. Kenapa Anda marah? Karena ibu saya. Kenapa dengan ibu kamu? Karena ibuku lah yang melahirkan, ibuku lah yang membesarkan. Pertanyaannya, gimana dengan Allah? Lebih besar mana kenikmatan atau jasa yang Allah berikan kepada kita ketimbang orang tua kita kepada kita? Jasanya Allah lah, ya enggak?
Tapi kenapa kita tidak punya kecemburuan yang keras terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Anda dukung dan Anda biarkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Manakah kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa dipahami nggih? Kita kalau ibu kita diperkosa, taruhannya nyawa, Pak, ya kan? Bunuh kamu gitu kan, atau langkai dulu mayat saya kan, kalau Anda bisa kan begitu, Pak. Kenapa kalau ada orang yang menyekutukan Allah itu gak bisa langkai aku sih toh? Ini hanya Allah ini kok kamu berikan kepada selainnya, iso ora kaya ngono. Maka ayolah, mana hati kita itu kemana ini? Kok padam semuanya ini loh. Kok padam semuanya? Padahal jasanya orang tua itu seberapa dengan kamu? Padahal orang tua pun gak akan bisa memberi apa-apa kepada kamu kecuali tanpa Allah. Orang tua lo gak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Bisa jadi orang tua kamu itu gak peduli dengan kamu gitu kan. Baru melahirkan kamu bisa dibuang di mana, di sampah, bisa aja kan begitu. Kalau Allah sudah nggak memberi petunjuk kepada orang tua tadi, itu aja kamu belain gitu kan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, maka kita harus punya kecemburuan. Syariatnya Allah kalau dilanggar, kita harus cemburu dong. Ini syariatnya Allah dilanggar, kita malah apa? Nyawantai wae. Kemanakah kecemburuan kita terhadap syariatnya Allah ini mana? Begitu loh. Jelas ya Allah. Dan perintahnya Allah yang paling terbesar apa? Tauhid. Sekarang Masya Allah, Pak, seseorang kalau tidak ngasih duit ke istrinya, itu perintah kan, Pak ya? Itu viral seluruh dunia, Pak. Anda dicemooh, laki-laki macam apa, punya istri nggak dikei duit, nggak diopeni, ngapain itu? Anda akan dituduh seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, manakala kamu tidak berbakti kepadanya. Pertanyaannya, apa kita berbakti sama Allah? Apa kita ini orang yang berbakti dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak merasa orang itu membahas kita, manakala kita tidak menjalankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dunia ini kayaknya sudah kebalik ini, udah kebalik lah. Sesuatu yang nomor 1 di nomor 100 kan. Ya kan ya enggak? Bahkan sekarang ada yang komen ya, Pak. Jangan diterima. Dengar enggak ini? Di video-video di medsos ya, di era digital itu, jangan dibiarkan dan jangan dikasih tempat orang-orang yang bahasa mereka Wahabi gitu, Pak ya. Bahasa mereka Wahabi, jangan dikasih tempat, jangan dikasih waktu, jangan dikasih ini. Orang-orang yang suka mensyirikan, ya kan? Orang suka apa? Mensyirikan ini syirik. Kok nggak mikir apa dengan pikiran terbalik? Kok nggak berpikir dengan membalikkan 180 derajat? Itu berpikir, lu kenapa aku disirikan? Bener nggak aku kira ngono kan sih ngono toh? Kok malah menyalahkan orang yang berbuat mengkritiki? Karena gini loh, sekarang saya logika begini, Anda selalu menyalahkan kenapa ada lalat. Padahal lalat itu nggak salah. Dia datang karena ada mangsa, ya orang. Yang Anda harus kritiki adalah kenapa lalat itu datang. Berarti kan kotoran kan? Kenapa Anda marahi lalat? Kalau tempat itu nggak kotor, nggak bakal lalat itu datang. Berarti amat bodoh banget kalau orang itu mencaci maki lalat. Kan begitu. Seharusnya kita juga berpikir, kenapa kita ini perbuatan kita kok disyirikan? Karena kata-kata itu nggak mungkin terucap kecuali apa? Ada alasan kan? Ada alasan. Kira-kira perbuatan itu benar nggak kan gitu harusnya? Bukan lalu mengambing hitamkan.
Kalau secara rasio yang sehat, gak begitu cara bermain logikanya gitu loh. Tapi ya semua diapain lagi kan? Kebalik sudah, itu kan udah kebalik. Padahal orang-orang tadi hanya mengembalikan posisinya Allah pada tempatnya. Allah disekutukan, itu aja. Sebagai kecemburuan seorang muslim kepada Robnya. Jangan sampai haknya Allah dihinakan. Jangan sampai hanya Allah itu diambil alih dan diberikan kepada yang lainnya. Hanya itu aja. Kok bisa kok begitunya gitu? Ini kan gimana? Nggak berpikir. Kan gitu loh. Jadi coba kalau, tapi ya gimana depan lagi Pak ya. jadi coba berpikirlah dengan sejenak gitu kan. Kira-kira aku ini bener enggak gitu loh. Aku ini bener apa enggak? Bener enggak kan gitu. Ini urusan haknya Allah loh. Kalau haknya manusia biarinlah, haknya diri pribadi kamu saya biarin aja. Haknya Allah. Haknya Allah. Makanya kalau ada orang Allah di mana-mana, ya kita nggak apa? Nggak setujulah masa Allah di mana-mana. Dan kalau kita bela, pantaslah membela haknya Allah. Allah dibilang di mana-mana. Terus kalau di mana-mana, berapa ada? Berapa bilangannya Allah? Kalau itu bilang Allah itu di mana-mana. Terus yang kedua, kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah lebih kecil daripada makhluknya. Anda meremehkan Allah berarti. Masa di sini ada Allah di di saku saya kecil ini? Terus Anda jadiin apa Allah? Benda yang kecil. Dan ini demi karena Allah kita bela. Bukan begitu Allah. Allah gak mungkin ada di mana-mana. Kan gitu. Allah ada di langit. Di atas langit yang ketujuh. Dan zat yang paling besar, makhluknya Allah yang paling besar itu gak bisa mengalahkan kebesarannya Allah. Terus kalau antum letakkan Allah itu di mana? Terus gimana Allah itu? Ada berapa? Di kamar mandi ada Allah. Di kamar kamu, zatnya Allah ada di kamar kamu. Dengan melihat kamu bersetubuh dengan istri kamu. Kenapa gak pecah kamar itu? Allah ada di kamar itu. Terus gimana? Gak masuk di akal. Nah, kemana kita ini? Kenapa kita kok gak berpikir ulang? Dan untuk membela Allah subhanahu wa ta'ala, membela kehormatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah itu ada di atas arasnya. Di atas arasnya. Arasnya Allah itu Pak ya. Itu kalau kita ngelempar kerikil kecil, lalu kita lempar di tanah yang lapang, tahu nggak Anda? Tanah yang lapang itu adalah arasnya Allah, dan yang kecil itu adalah langit dan seisinya. Semuanya itu kecil, seperti bola kecil itu. Dan Allah lebih besar daripada Allah arasnya. Loh, arasnya aja nggak nyukupi seluruh langit dan bumi, terus Allah lebih besar daripada aras. Terus kamu letakkan di ruangan yang terliputi. Terus berarti apa? Allah ada di sini nih, di mana-mana nih. Ini ada Allah ini. Antum minum Allahnya. Terus gimana? Coba, ayo kita berpikir, ini namanya haknya Allah, ini kehormatannya Allah. Kita sepakat teman-teman semuanya. Kita sepakat ini Allah. Kita harus junjung tinggi. Kehormatannya Allah kita junjung tinggi. Karena Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita hidup, yang ngasih makan istri, anak kita, ngasih penghidupan semua yang ada di dunia ini. Sepakat kita semuanya itu. Berarti butuh kita pembelaan dong. Pembelaan. Coba kalau ada kata merah putih Pak, merah putih nih. Anda robek-robek, Anda ambilkan apa?
kotoran, lalu antum kasih kotoran, gimana? Marah apa nggak ada? Semua Pak, darah kita marah Pak. Walaupun itu ada sekedar apa? Sekedar apa? Kain. Tapi bangsa Indonesia ini memperjuangkan bendera merah putih ini apa? Dengan darah dan semua yang mereka miliki demi apa namanya merah putih ini. Kalau merah putih gitu darah kita itu langsung memuncak, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu lebih memuncak lagi. Jelas ya? Kalau ada merah putih terus digiwi dolanan orang, terus jenengan gak apa? Mek meneng wae, kemana jiwa patriot Anda kan gitu kan? Iya ora? Mosok wis mati aja jiwa patriot kita aja. Ora lah, ini kakek-kakek kita nih yang memerdekakan apa? Negara ini itu kakek kita, pejuang-pejuang dan termasuk apa? Kakek-kakek kita ini. Hormati kakek kita ini. Mereka berjuang untuk apa? Untuk anak cucunya, untuk kita. Gitu loh, untuk kita. Nah, maka ayo kita jadi tumbuhkan jiwa patriot kita ini, membela Allah Subhanahu wa taala, membela Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melempem gitu loh. Kehormatannya Allah diinjak-injak, melempem. Jangan sampai. Karena perintah Allah yang paling terbesar adalah tauhid, esakan Allah. Larangan yang paling dimurkai oleh Allah adalah apa? Allah disekutukan. Selainnya Pak itu ringan Pak, ringan. Baik, terusnya dikit lagi, satu lagi insya Allah. Apa arti Allah? Apa arti Allah? Allah itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Allah itu artinya Dzul Uluhiyah, pemilik ketuhanan dan pemilik penghambaan atas makhluknya. Maksudnya seluruh makhluk harus menjadikan Allah itu Tuhan. Seluruh makhluk harus menjadikan Allah itu zat yang patut diibadahi. Itulah makna Allah. Jadi ke anak juga heran Pak. Allah nyebut Allah toh, tapi orang dong artinya Allah. Lah Anda menyebut Allah gitu di tempat dukun. Iya Pak, hah? Jangan lo, kita lo menyebut Allah, insya Allah Pak, aku siap mati. Kalau andai kata apa namanya apa jenis santet ini nggak ngena sama dia, insya Allah saya selalu nyebut insya Allah Pak ya, nyebut insya Allah siap menimpa ke saya loh. Ini lo piye? Awakmu minta tolong ke jin ya kan? Kemudian untuk memadzarotkan orang. Mari ngono ente nyebut Allah. Harusnya berpikir Anda menyebut nama Allah itu kan Allah yang zat yang diibadahi kan. Harusnya Anda malu lah. Oh menyekutukan Allah malah nyebut Allah. Lah ini kan piye? Jadi kalau Anda menyebut Allah berarti Anda sudah meyakini bahwasanya Allah itulah yang memiliki kelayakan sebagai Tuhan, kelayakan untuk diibadahi dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Itulah kata Allah. Faham gak insyaallah gak? Nah, jelas insyaallah. Sudah jam 4 insyaallah, cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Pak Masrur kayak mau nanya itu. Iya. Kadang ada ya mungkin orang-orang awam gitu. Itu kalau bersumpah seperti ini, demi Allah, demi Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu kan urusan agama gitu. Enggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah. Enggak boleh. Enggak boleh. Rasulullah adalah selain Allah. Syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Demi Rasulullah syirik.
demi malaikat syirik, demi malaikat Jibril syirik, demi somane, demi Ali syirik. Gak oleh, karena semuanya itu selain Allah. Kalau kita sampai mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setingkat dengan Rasulullah, setingkat dengan Allah, ya nggak tepat lah. Masa Allah diposisikan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal ada bait yang jenengan kadang-kadang yang kita dengar di maghrib itu, Nabi Muhammad walillah memiliki kunci-kunci langit dan bumi, kunci langit, kunci perbendaraan langit dan bumi, yang ngerti lah Allah toh. Ada lagi bait yang mengatakan Nabi Muhammad itu ngerti Lauhul Mahfud, ngerti yang ada di Lauhul Mahfud. Ini nggak benar ini. Masa Rasul diposisikan dengan Allah? Nggak bisa lah. Walaupun Rasul kekasihnya Allah, tetap dia adalah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Nggak boleh. Rasul alaihi salatu wasallam itu marah-marah ketika ada seorang laki-laki mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak kamu, ini atas kehendaknya Allah dan kehendak kamu. Pakai dan Pak, ini kehendaknya Allah dan kehendaknya kamu. Rasul langsung marah. La taqulu hadza, ini jangan koyok ini, keliru itu. Terus piye? Katakanlah ini kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Kata kemudian berarti apa? Itu berarti Rasulullah di bawahnya Allah. Kalau pakai wawu dan, itu berarti setara kedudukannya. Rasul marah, Rasul nggak bisa. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya tidak pengen kuburannya itu apa? Disembah. La taj'alu qabri watanan yu'badu min dunillah. Kamu jangan jadikan kuburanku itu disembah di selain Allah. Jadi kuburannya Nabi itu nggak mau dijadikan apa? Penyembahan selain Allah. Berarti memposisikan dirinya adalah bukan posisi sebagai Tuhan. Makanya Muhammad itu Abdullah wa Rasulullah, hambanya Allah dan Rasulnya Allah, bukan sebagai Tuhan. Bisa dipahami? Keliru, nggak bisa. Demi Allah dan demi Allah Rasulullah. Oh salah, tambahan syirik. Dia sebagai karena kiai seperti saya kayak Ustaz menyampaikan kayak Gusti Allah gimana kalau apa itu? Terantara saya minta Ustaz doakan saya. Oh saya ada, nggak apa-apa kalau saya ada. Ini saya ada nih yang masalah orang mati kok dijaluk ilus gimana? Kalau saya Ustaz, tolong deh doain anakku deh. Ada saya, nggak apa-apa, saya mintakan ke Allah, saya ada kok, dan saya mampu mintakan ke Allah. Masalahnya wis mati loh Pak, wis mati. Terus Pak Ahmad yang dalam kuburan mintakan ke Allah, loh mintakan apa udah mati? Mana nih? Kasih tahu. Tapi kalau dukun maksudnya ya tabib lah. Dokter apa dukun? Iya. Dukun itu kan dari mana? Kalau nggak bukan dari, kok bisa ngerti apa namanya? Bedakan Pak dokter dengan dukun. Kalau dokter ono sekolahai, kemudian obat dan alat-alatnya sudah diakui oleh apa? Udah diuji coba dan diakui oleh orang yang ahli. Dukun dari mana sekolahnya? Alat apa yang dipakai? Terus alatnya sudah dianu belum? Di apa jenenge? Diilmiahkan apa guru? Lah kok pakai apa? Pakai piring ono banyune terus cucuk-cucuk apa? Ketok sendelok. Iki tekon ndi iki? Mosok piring iso ngetokno wong. Lah gak setan to piye iki? Tapi kadang-kadang sepuh. Iya. Pak Ahmad bahaya itu. Enggak bahaya ta?
Pak Ahmad mending sebenarnya. Gak bahaya tak Pak Ahmad. Wis. Sembuh bukan karena itu Pak Ahmad, itu takdir sembuh Pak. Kebetulan apa? Sembuh. Ya kayak gini nih subhatnya, nggak bahaya tai. Dekengannya apa? Pusat dekengan pusat ini sepiye? Dekengan pusat itu seluruh ibadahnya harus untuk Allah. Aturan acaranya harus mencocoki Nabi. Lo sungkan ngomong dekengane pusat, mari ngono gawe acara, nah acaranya ora apa mencocoki Nabi blas iku lho piye? Enggak sungkan sama Allah. Dekengane pusat bro gitu kan. Ya dekengane pusat ya Allah lah, harus sesuai dengan Allah lah jenenge dekengane pusat. Jangan antum ini pelajar di mahasiswa yang diajari apa jenenge cara berpikir, menganalisis. Jangan kok nerimo-nerimo aja gitu loh. Coba dilogikakan itu loh. Masuk mahasiswa kok keplencut iki lho piye? Gitu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.